Code Blue merupakan suatu istilah kegawat daruratan medis untuk segera melakukan resusitasi kepada pasien yang mengalami henti jantung maupun henti napas. Kegawat daruratan medis seperti Code Blue harus segera diatasi, karena tiap menitnya tanpa resusitasi jantung paru dapat mengurangi harapan hidup sebesar 7-10%. Menurut Departemen Kesehatan RI, tahun 2014, sekitar 10.000 orang per tahun yang berarti 30 orang mengalami henti jantung setiap harinya. Penyakit jantung pembuluh darah merupakan penyakit dengan angka kematian terbesar di Indonesia, yakni sebesar 37%. Beberapa kondisi yang disebabkan oleh penyakit kardiovaskular adalah henti jantung dan juga henti napas. Kasus henti jantung dan henti napas yang tidak langsung ditangani oleh tenaga medis menjadi salah satu penyebab mengapa jumlah kematian dari kondisi henti jantung dan henti napas tergolong tinggi di Indonesia. Kasus henti jantung dan henti napas masih banyak terjadi di dalam rumah sakit sekalipun. Terlebih di masa pandemi ini, rumah sakit mengalami kelebihan kapasitas sehingga banyak pasien yang mengalami henti jantung dan henti napas tetapi terlambat untuk diketahui dan ditangani oleh tenaga medis yang berujung pada kematian. Sehingga perlu adanya pemantauan pasien yang optimal dan juga real time serta sistem yang dapat mengaktifkan respon emergensi secara cepat. Berdasarkan masalah tersebut, kami, Doc Engineer Team dari Universitas Brawijaya dengan saya, Fajrul Fallah Hidayatullah, serta rekan saya, Felix Wijaya dan Diarana Hafizah, di bawah bimbingan Ibu Insinyur Nur Saada, membuat sebuah inovasi yang kami beri nama MISCA, Monitoring Smart Brain for Cardiorespiratory Arrest. MISCA hadir berupa gelang pintar sebagai inovasi terbaru dari gelang pasien untuk mendeteksi henti napas maupun henti jantung serta penurunan kondisi pasien berbasis fuzzy logic. MISCA dirancang menyerupai jam tangan yang memiliki dimensi panjang 5 cm, lebar 3 cm, dan tinggi 2 cm. MISCA didesain secara ringan dan portable sehingga nyaman digunakan dan mudah dibawa. Pada arsitektur alat, MISCA menggunakan microcontroller Lolin 32 LED sebagai tempat pemrosesan data dengan suplai daya dari baterai LiPo 3,3 volt berkapasitas 1500 mAh yang bisa diisi ulang. Baterai ini akan bertahan sekitar 12-15 jam. MISCA mendapatkan input berupa pembacaan denyut nadi dan saturasi oksigen dari sensor MAX 30102 serta kondisi tampilan layar LCD dari push button. Data pembacaan sensor kemudian akan dimasukkan pada fuzzy logic untuk mendapatkan hasil berupa tingkat kedaruratan medis pasien. Hasil dari fuzzy logic tersebut akan ditampilkan pada layar LCD dan dikirimkan ke Firebase sebagai database untuk menyimpan data tiap-tiap pasien. Sedangkan pada arsitektur software, data yang sebelumnya dikirim dari microcontroller akan disimpan pada Firebase sesuai alamat atau user ID yang pengguna dapatkan ketika melakukan registrasi, sehingga data antar pengguna dapat terpisah. Selanjutnya, data-data tersebut akan dikirimkan dari Firebase menuju aplikasi MISCA yang terinstal pada smartphone pengguna sesuai alamat atau user ID yang pengguna masukkan ketika login pada aplikasi. MISCA dibagi menjadi dua bagian utama, yakni Smart Band dan Strap, di mana masing-masing bagian memiliki mekanisme kerja yang saling melengkapi. Pada bagian Smart Band terdiri atas beberapa komponen, diantaranya microcontroller Lolin 32 LED yang digunakan untuk mengolah data dengan fuzzy logic. Ada juga baterai LiPo yang digunakan untuk suplai daya, layar LCD yang digunakan untuk menampilkan data pembacaan sensor dan informasi data dari pasien, saklar, serta push button yang digunakan untuk mengganti tampilan layar LCD. Bagian yang kedua yakni strap. Pada bagian ini sensor MAX 30102 diletakkan. Sensor diletakkan pada bagian strap dengan alasan untuk memaksimalkan pembacaan sensor, karena pada bagian strap inilah yang nantinya akan menempel di bagian bawah pergelangan tangan yang merupakan salah satu letak dari denyut nadi kita. Cara kerja dari sensor MAX 30102 menggunakan prinsip fotoplethysmography, yakni metode yang digunakan untuk mengetahui sistem kardiovaskular dengan mengukur perubahan volume darah pada jaringan kulit. Ada dua parameter yang bisa didapatkan dari sensor ini, yakni denyut nadi dan saturasi oksigen. Nilai dari denyut nadi bisa didapatkan dari perubahan volume darah yang mengalir pada pembuluh arteri akibat pemompaan dari jantung. Fotodetektor akan menangkap perubahan intensitas sinar inframerah yang datang setelah memantul pada pembuluh arteri. Sedangkan untuk mendapat nilai saturasi oksigen didapatkan ketika fotodetektor menangkap rasio cahaya merah dan inframerah. Darah yang banyak mengandung oksigen akan menyerap lebih banyak cahaya merah.
Nantinya perubahan tersebut akan dibandingkan dengan kondisi awal saat cahaya merah dan inframerah dipancarkan. Nah, kemudian parameter yang didapatkan dari sensor MAX 30102 dimasukkan pada fuzzy logic MISCA. Fuzzy logic sendiri merupakan bentuk logika bernilai banyak yang memiliki nilai kebenaran variabel dalam bilangan real antara 0 sampai 1. Fuzzy logic MISCA menggunakan dua variabel input, yakni nilai SPO2 dan denyut nadi. Nah, masing-masing variabel tersebut akan dikategorikan dalam beberapa tingkatan. Untuk SPO2 mulai dari tingkatan normal, hipoksia ringan, sedang, dan berat. Sedangkan untuk denyut nadi dikategorikan mulai tingkatan takikardia, normal, dan bradikardia. Kedua variabel tersebut akan dikombinasikan lagi sehingga menghasilkan variabel output berupa keterangan aman, menurun atau perlu kontrol tenaga medis, dan emergensi. MISCA dilengkapi dengan aplikasi untuk mempermudah dalam hal monitoring kesehatan jantung. Ada dua opsi, yakni sebagai pasien dan juga sebagai tenaga medis. Pada opsi pasien, pengguna bisa melihat informasi data diri, frekuensi denyut jantung dan saturasi oksigen, serta grafik kondisi kesehatannya setiap hari. Sedangkan untuk opsi tenaga medis, pengguna bisa memantau kondisi pasien berdasarkan tingkat kedaruratan medisnya. Ketika ada pasien yang mengalami kondisi emergensi atau code blue, aplikasi akan mengirimkan notifikasi agar tenaga medis dapat segera memberikan pertolongan pertama. MISCA memiliki beberapa keunggulan dibandingkan gelang pasien yang digunakan pada saat ini. Yang pertama, MISCA portable dan multifungsi. MISCA memiliki berat yang ringan sehingga nyaman untuk digunakan. Dan tak hanya menampilkan data diri pasien, MISCA juga dapat menampilkan denyut jantung dan saturasi oksigen pasien. Yang kedua, MISCA dapat memberikan informasi kondisi pasien secara real time. Karena data hasil pembacaan sensor akan langsung dikirimkan ke Firebase melalui jaringan internet. Yang ketiga, MISCA menggunakan baterai lithium ion polymer yang dapat diisi ulang, sehingga MISCA dapat digunakan berulang kali. Berdasarkan pemaparan presentasi kami, dapat disimpulkan bahwa MISCA hadir sebagai pengembangan teknologi yang dapat menggantikan gelang pasien. Fungsi utama MISCA, selain dapat menampilkan data diri pasien, dapat mengoptimalkan penanganan kedaruratan medis atau code blue untuk mendeteksi gejala awal, henti napas ataupun henti jantung dengan cara pemantauan pasien secara real time. Kami berterima kasih kepada semua pihak, khususnya Kemendikbudristek dan Universitas Brawijaya yang telah berkontribusi dalam mensukseskan kegiatan ini. Kami berharap inovasi ini menjadi terobosan baru dalam dunia medis, khususnya untuk pengoptimalan penanganan pasien. MISCA, Monitoring Smart Band for Cardiorespiratory Arrest. Hadir sebagai gelang pintar, pengganti gelang pasien untuk mendeteksi terjadinya henti jantung maupun henti napas pada pasien berbasis fuzzy logic. MISCA memanfaatkan sensor MAX 30102, yakni modul sensor yang bekerja menggunakan prinsip photopletismografi, yang digunakan untuk memantau saturasi oksigen serta denyut nadi per menit. MISCA menggunakan baterai lithium ion polymer yang dapat diisi ulang. Tahap pertama adalah registrasi yang dilakukan dengan melakukan input data, lalu selanjutnya diberikan user ID beserta password. Tahap kedua, pengguna memasukkan user ID beserta password ketika login pada aplikasi MISCA yang telah diinstal di smartphone. MISCA memiliki dua tampilan, yakni data diri pasien dan kondisi denyut jantung serta saturasi oksigen. Data dari hasil sensor MISCA nantinya dapat dipantau melalui aplikasi pada smartphone, sehingga pengguna bisa melihat riwayat kondisi kesehatannya setiap hari. Informasi kondisi kesehatan jantung pasien juga akan dikirimkan menuju pusat informasi secara real-time. Ketika ada pasien yang hilang kesadaran, ditandai dengan penurunan denyut jantung dan saturasi oksigen, pusat informasi akan menerima informasi terkait kondisi tersebut, kemudian mengirimkan tenaga medis untuk segera menangani pasien.